Perkenalkan, nama saya Pradita Aprilia, saya dari Universitas Katolik Musikaritas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keperawatan kritis. Nah, yang pertama itu pengertian keperawatan kritis. Keperawatan kritis adalah keadaan kritis, gawat, genting, keadaan yang paling menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu usaha. Di sini juga ada peran perawat dan fungsi perawat kritis, yang dimana peran perawat di sini sebagai bedside nurse. Yang kedua ada sebagai pendidik critical care, yang ketiga ada case manager, lalu yang keempat itu ada manajer unit atau departemen atau kepala bagian, yang kelima itu ada perawat klinis spesialis, lalu yang ketujuh itu ada perawat praktisi. Nah, di sini juga ada pun kompetensi perawat kritis. Yang pertama itu ada pengkajian klinis, lalu yang kedua itu ada pembuatan keputusan klinis, yang ketiga itu ada perawatan, yang keempat ada advokasi, yang kelima memikirkan sistem, yang ke enam itu ada fasilitator atau pembelajaran, ada berespon terhadap keberagaman, lalu yang terakhir itu ada kolaborasi. Nah, di sini juga ada end of life dalam keperawatan kritis, yang dimana perawatan end of life itu merupakan perawatan pada penyakit terminal yang bersifat progresif, tidak dapat disembuhkan dan memungkinkan untuk terjadinya kematian. Nah, juga tidak dapat disembuhkan dan memungkinkan untuk terjadi kematian. Lalu di sini juga perawatan ini membutuhkan dukungan perawat dan keluarga untuk dapat mengidentifikasi fase terakhir dari kehidupan. Lalu di sini juga ada peran perawat dalam perawatan end of life. Nah, di sini juga yang pertama itu memberikan pernyataan bahwa perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus mampu menjadi advokat bagi pasien. Yang kedua itu memberikan kenyamanan. Lalu di sini juga ada menghargai martabat pasien, di mana tindakan ini mengacu kepada prinsip etik dan autonomi, di mana keluarga dan pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Lalu di sini juga ada yang terakhir itu ada efek kondisi kritis bagi pasien dan keluarga keluarga. Di sini efek kondisi kritis pada pasien yang pertama itu ada bisanya stres. Munculnya apabila pasien dihadapkan dengan stimulus yang menyebabkan ketidakseimbangan antar fungsi fisiologis dan psikologis. Lalu di sini juga ada kecemasan. Kecemasan terjadi saat seseorang mengalami hal-hal seperti ancaman ketidakberdayaan, kehilangan kendali, merasa kehilangan fungsi dan harga diri, lalu juga pernah mengalami kegagalan pertahanan. Nah, di sini juga efek kondisi kritis pada keluarga yang ada stresor juga dapat berupa psikologis atau fisiologis. Ada rasa takut dan kecemasan juga, peliharaan tanggung jawab dan masalah keuangan. Lalu yang terakhir itu ada tidak adanya peran sosial. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang konsep keperawatan